Dua Bawaslu Independen menolak hasil rapat pleno KPU Kabupaten Gunung Kidul pada Jumat 21 Agustus 2020. Terkait hal tersebut, Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani angkat bicara. Bersama saya Ertiana, inilah info Pilkada Gunung Kidul 2020. Pasca penetapan hasil rapat pleno verifikasi faktual lanjutan bakal calon perorangan Bupati dan Wakil Bupati Gunung Kidul 2020 oleh KPU Gunung Kidul pada Jumat 21 Agustus 2020 menyisakan persoalan. Menanggapi hasil keputusan KPU tersebut, dua paslon perorangan independen, pasangan Anton Supriyadi Suparno dan pasangan Keli Agung Nugroho Yayu Kristiawati menolak hasil keputusan rapat. Jadi kita masih ada satu pintu lagi yang disebut sebagai sebuah langkah konstitusional yang kemudian itu yang akan saya pilih. Setelah pasca pleno ini, kemudian saya akan memasuki ruang itu. Dan itu yang akan saya kejar karena saya memang punya target harus masuk kan. Kita dengan adanya pleno kemarin itu kaitannya dengan mengenai pleno, saya itu kan belum bisa menerima dalam arti begini. Jadi ada BA 7 KWK. Terkait persoalan tersebut, inilah tanggapan Ketua KPU Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani. Sore Pak Ani. Sore Mas. Ya, sore ini bersama Pak Ani Ketua KPU Gunung Kidul. Tentunya gini Pak, kita bincang-bincang terkait dengan apa yang sudah dijalani dalam proses pilkada ini kemarin sampai dengan pada tahapan pleno verifikasi faktual lanjutan, dan kemarin juga hasilnya sudah diumumkan oleh KPU, kemudian juga dari masing-masing kandidat calon independen juga memberikan tanggapan yang bervariasi. Nah, ini kalau dari KPU sendiri menanggapi dari apa yang disampaikan oleh baik Pak Klik maupun Pak Anton itu seperti apa? Terima kasih. Jadi menengok kegiatan rapat pleno terbuka kemarin, memang masing-masing bakal paslon ini keberatan terkait dengan pelaksanaan proses verifikasi faktual di tengah pandemi COVID. Nah, namun demikian KPU di Gunung Kidul, di daerah juga semua se-Indonesia ini kan tugasnya yang melaksanakan regulasi. Sedikit kita tengok perjalanan pilkada lanjutan ini yang semula dilaksanakan kemudian harus dihentikan, ditunda karena adanya wabah pandemi COVID secara nasional. Nah, kemudian ada koordinasi antara penyelenggara pemilu, baik itu KPU, DKPP, Bawaslu RI, dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, kemudian DPR, Komisi 2, yang akhirnya dengan persetujuan gugus COVID tingkat nasional ini pilkada bisa dilanjutkan. Namun tentunya dengan syarat disiplin protokol COVID yang ketat. Nah, akhirnya kemudian menindaklanjuti koordinasi tersebut, diadakan koordinasi lanjutan, terus beberapa kali lanjutan hingga disepakati beberapa ketentuan bahwa pilkada ini akhirnya disepakati 9 Desember dengan pembatasan jumlah pemilih dan sebagainya di TPS. Nah, untuk menyelenggarakan tahapan di tengah pandemi COVID ini, KPU sudah menetapkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah di tengah wabah pandemi COVID bencana non alam.
di mana dalam peraturan KPU tersebut mengatur bahwa semua tahapan ini harus dilaksanakan dengan disiplin protokol COVID. Termasuk salah satunya adalah verifikasi faktual dukungan bakal pasangan serangan. Nah, kemudian kami pun juga dalam menyelenggarakan tahapan ini tentu harus berpedoman pada PKPU tersebut. Kita sudah pengadaan APD, petugas kami di lapangan dilengkapi dengan APD yang lengkap, baik itu masker, face shield, dan sanitizer dan sebagainya, dan jaga jarak. Nah, sehingga semua tahapan kemarin di virtual pun alhamdulillah semua berjalan dengan selamat dan lancar. Nah, kemudian dalam pelaksanaan tahapan ini pun kami tentu koordinasi dengan gugus tugas tingkat kabupaten. Kami sudah koordinasi terkait dengan situasi pandemi ini, bagaimana situasi betul, apakah verifikasi bisa dilaksanakan. Nah, kemudian ya sama, kita diminta tetap berpedoman pada peraturan KPU terkait tahapan program jadwal maupun pelaksanaan di tengah pandemi COVID. Intinya tahapan dilaksanakan dengan disiplin protokol COVID yang ketat. Nah, kemudian memang ada perbedaan prosedur dalam verifikasi faktual dukungan pasangan serangan. Kalau di awal itu kita secara petugas kami mendatangi langsung ke pendukung-pendukung, ke rumah-rumah. Nah, kemudian dalam tahapan perbaikan ini memang diatur secara kolektif. Paslonnya yang mengumpulkan, dan kemudian tugas kami datang ke tempat yang sudah ditentukan. Nah, intinya kami di daerah ya, di kabupaten ini kan memang sebagai pelaksana teknis regulasi terkait kebijakan itu ada di pusat di KPU RI, sehingga menurut kami apa disampaikan paslon kemarin keberatan ya, monggo keberatan itu bisa diajukan dalam bentuk uji materi terkait dengan undang-undang, karena ketetapan sensus ini diatur oleh Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Kemudian kemarin diperbarui dengan Perpu yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Sehingga ya kami selaku penyelenggara di tingkat daerah harus berpedoman pada regulasi yang sudah ditetapkan. Kami tidak punya kewenangan untuk mengambil kebijakan ya, terkait dengan situasi yang kemarin disampaikan oleh bakal pasangan calon. Demikian, Mas. Terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh pasangan calon independen nantinya, bahwasanya kemarin juga ada wacana untuk mengajukan gugatan. Itu dalam hal ini keputusan yang sudah difinalkan oleh KPU Gunung Kidul ini bersifat mengikat ataukah nanti masih bisa koreksi gitu, Pak? Ya. Jadi semua produk hukum baik VA, berita acara, surat keputusan KPU ini masih punya peluang untuk disengketakan, digugat ketika peserta pemilu tidak bisa menerima. Ya, kami persilahkan. Ya. Yang jelas itu hak konstitusional dari calon peserta. Kalau kemarin juga disampaikan bahwasanya kedua calon independen tidak bersedia menandatangani berita acara. Nah, ini dengan adanya kejadian tersebut, produk yang dihasilkan dari KPU sendiri dalam tanda kutip ini sah atau tidak? Iya, ini perlu kami luruskan dalam pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan, dan juga di rapat pleno terbuka sebelumnya di tahap verifikasi faktual awal. Ini memang berita acara ini tidak ditandatangani oleh bakal paslon. Berita acara ini karena plenonya komisioner ya, kami berlima yang bertandatangan. Ya. Adapun memang ketika ada keberatan atau kejadian khusus yang disampaikan oleh LO ataupun paslon atau juga Bawaslu, nah ini diminta mengisi lampiran formulir model BA7 kejadian khusus dan keberatan. Kemudian di sini ya, yang keberatan harus tanda tangan di situ. Ya. Itu tanda tangan lampiran BA7 berupa formulir kejadian khusus atau keberatan. Kalau berita acara hasil pleno rekapitulasi ya itu tanda tangannya cukup komisioner. Selanjutnya begini, Pak. Kemarin juga dari pasangan calon independen itu menyampaikan
bahwasanya kan peraturan terkait dengan pelaksanaan pilkada sesuai yang kebanyakan itu kan ditetapkan sebelum adanya COVID. Setelah ada COVID kemudian ada perubahan. Namun demikian terkait dengan yang independen ini, dalam bahasanya kemarin tanda kutip itu, apakah tidak ada kebijakan? Nah, ini sebenarnya dari KPU sendiri. Apakah ada koordinasi dari kabupaten, provinsi, bahkan sampai KPU RI? Iya. Jadi terkait kebijakan ya. Jadi memang sebelum tahapan semua regulasi sudah dipersiapkan, baik itu peraturan KPU, ya, juknis atau SK terkait juknis pelaksanaan tahapan terkait dengan beberapa tahapan yang sudah ditetapkan. Nah, namun demikian kemudian tahapan ditunda, kemudian dilanjutkan. Nah, setelah tahapan dilanjutkan, karena berada di tengah situasi pandemi COVID, maka KPU pun menerbitkan peraturan KPU nomor 6 2020 terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil kota, wakil wali kota di tengah bencana non alam, dalam hal ini COVID-19. Di mana semua tahapan ini ya secara garis besar harus disiplin terhadap protokol COVID. Ya, pada saat ada kegiatan diptek, sosialisasi, pertemuan, pendaftaran paspor, ini harus terapkan disiplin protokol COVID. Pakai masker, sanitizer dan sebagainya, ukur suhu dan sebagainya, dan jaga jarak. Intinya semua tahapan ini hampir sama pelaksanaannya dengan tahapan situasi normal. Hanya saja memang harus disiplin protokol COVID. Iya. Menariknya begini Pak, ketika pelaksanaan semuanya harus mengacu pada protokol COVID, sementara dalam verifikasi faktual tahapan yang kedua kemarin, LO atau pasangan calon harus menghadirkan para pendukungnya. Ini pandangan KPU sendiri seperti apa terkait dengan seolah-olah kontras dengan adanya kondisi pandemi ini? Ya, sebenarnya peraturan KPU mengatur tahapan verbal perbaikan yang dikumpulkan. Ini sebenarnya justru malah memberikan peluang pada bakal paslon untuk nanti bisa memenuhi syarat ya. Karena dengan mengumpulkan dihadirkan kan peluang untuk pendukungnya tinggi. Namun demikian memang ada protokol COVID yang harus ditaati baik dari petugas maupun pendukung yang dikumpulkan. Nah, sebenarnya untuk mengurangi kerumunan ini bisa diatur terkait dengan pengumpulan pendukung. Kita sudah arahkan pada teman-teman petugas untuk pendukung yang dihadirkan itu diatur jaga jaraknya. Ya. Dengan kehadiran pendukung bisa 144 desa, karena puluhan ribu itu kan terdistribusi di 144 desa, 18 kecamatan. Dan saya kira dengan pengaturan jadwal pengumpulan yang baik, saya kira untuk mengurangi kerumunan sangat mungkin ya, karena kita verifikasi faktual itu kemarin 30 orang saja hanya 15 menit selesai. Sehingga misalnya satu tempat atau satu desa ini sehari bisa 100 dengan 3 gelombang atau bahkan lebih dari itu beberapa gelombang, itu pun sebenarnya masih sangat mungkin dilakukan. Artinya dengan adanya pengumpulan tersebut sebenarnya menjadi peluang bagi calon independen untuk bisa memenuhi kuota yang diharapkan terkait dengan jumlah pendukung. Iya. Kemarin juga disampaikan begini Pak, bahwasanya ada beberapa titik di wilayah pendukung itu ternyata dalam zona merah atau bahkan ada yang tetangga dekat itu untuk tempat penyelenggaraan terdampak. Iya. Nah, ini pandangan KPU sendiri berapa terkait kondisi persoalan lapangan seperti itu? Sebenarnya terkait dengan tempat-tempat yang mungkin isolasi ya, diisolasi karena adanya zona merah ini, KPU sudah mengatur juga verifikasi faktual baik di tahap awal pertama sebelum perbaikan sampai di tahap perbaikan kemarin. Ini bisa dilakukan dengan mekanisme video call. Memang harus ada keterangan dari pihak yang berwenang bahwa lokasi itu memang atau yang bersangkutan ini sedang mengalami isolasi. Ini memang dalam video call ini tim penghubung atau LO atau paslon yang harus memfasilitasi. Ya, terkait dengan pelaksanaan pilkada yang tentunya sebentar lagi ini, kita sedikit bicara agak maju ini Pak. Dari KPU sendiri memandang pelaksanaan pilkada yang akan dilaksanakan di Gunung Kidul ini
nantinya sebenarnya seperti apa, biar masyarakat itu tahu, karena ini kan beda dengan suasana kondisi normal. Ya. Baik, jadi pilkada kita ini memang pilkada yang mungkin sepanjang sejarah baru kali ini kita menyelenggarakan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID yang memang luar biasa dinamika. Beberapa tahapan sudah berjalan, termasuk verifikasi faktual, coklit di lapangan, ya, yang semua petugas kami harus bersentuhan dengan masyarakat. Bahkan coklit kemarin secara sensus semua kakak di Gunung Kidul, pemilih yang tadi data pemilih awalnya itu sudah datang. Nah, namun alhamdulillah dengan dibekali alat pelindung diri, disiplin protokol COVID yang ketat, tahapan ini bisa kita selesaikan dengan selamat, tidak ada klaster baru dalam tahapan. Nah, ke depan kami sampaikan pada masyarakat Gunung Kidul untuk dalam penyelenggaraan tahapan maupun mengikuti semua tahapan, ke depan ada kampanye, ada pemungutan suara, rekapitulasi. Ini mari senantiasa kita tetap disiplin protokol COVID yang ketat. Mudah-mudahan sampai tahapan selesai semua diberikan perlindungan, kesehatan, dan keselamatan. Demikian pemirsa hasil wawancara eksklusif kami bersama Ketua KPU Kabupaten Gunung Kidul Ahmadi Ruslan Hani. Terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus info terupdate hanya di channel YouTube Info Gunung Kidul.